Memasuki tahun 2020. Ini aneh. Rasanya baru saja pergantian tahun kemarin. Aku yakin kepada diriku sendiri bahwa tahun ini keadaan bumi akan baik-baik saja. Namun, nyatanya aku salah. Keadaan bumi memburuk hanya dengan satu nama. Ya, Corona. Dalam kurun waktu 4 bulan saja, virus ini sudah menyebar hingga ke hampir seluruh dunia. Ukurannya memang kecil, namun mematikan. Dulu, aku masih bisa bermain, bercanda dengan teman-temanku di sekolah. Sekarang, sekolah diliburkan dan seluruh masyarakat di kotaku diwajibkan untuk berdiam diri di rumah hingga situasi membaik. Bosan, ya tentu aku bosan. Marah, tentu aku marah, namun siapakah aku sampai berhak marah di situasi seperti ini? Tak hanya sampai di situ saja, kulihat masyarakat pun mulai berubah, menjadi saling mencurigai satu sama lain. Banyak yang panik, takut akan kematian, bingung bagaimana caranya melanjutkan hidup. Bahkan tak segan-segan untuk melakukan berbagai cara agar dirinya terhindar dari wabah ini, meskipun orang lain harus terluka. Bicara tentang masyarakat, manusia hidup memiliki banyak sifat dasar di dalam dirinya. Satu di antaranya adalah sifat egoisme. Masyarakat dengan sifat egoisme tidak menyadari bahwa dirinya akan berdampak kepada orang lain jika sifat itu tidak dihilangkan. Sebagai contoh, di dalam kasus seperti ini, masih banyak orang yang berpergian keluar dari rumah hanya untuk bertemu dengan teman-temannya atau nongkrong di kafe-kafe, seolah corona itu bukan hal yang besar. Namun, apakah mereka sempat berpikir, walaupun mereka tidak tertular, dia bisa dianggap sebagai carrier dan bisa menyebar virus ini ke orang lain? Lalu, jika orang itu dinyatakan positif, tentu akan merepotkan orang lain. Rumah sakit menjadi penuh, petugas medis malah kewalahan karena jumlah pasien yang bertambah. Lalu, bagaimana dengan pasien lain yang mungkin kondisinya lebih parah dari kita? Harus dirujuk ke rumah sakit tertentu, namun rumah sakit itu sudah penuh dengan orang-orang seperti itu. Sikap egoisme itu memang wajar dan manusiawi, tapi cobalah untuk melihat sekeliling kalian untuk sebentar saja, karena aku yakin semua orang pasti juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesulitan yang lebih parah dari kita. Akhir-akhir ini, situasi di kotaku semakin buruk. Yang kulakukan hanya bisa bertanya kepada diriku sendiri, kapan ini berakhir? Harus berapa lama lagi kami menunggu? Harus berapa banyak korban lagi yang harus menderita? Entahlah. Hanya satu jawaban yang pasti. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu segala apapun yang terjadi. Untuk Indonesiaku, aku tahu saat ini kita sedang menderita. Aku tahu saat ini kita sedang berduka. Tetap kuat, selalu berpikir positif, jangan panik, karena aku yakin kita bisa melalui ini secara bersama-sama.